Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kita akan lanjutkan perbincangan. Dr. Adib, tadi kita sudah dengarkan sebelum jeda bagaimana laporan masuk ke KPAI. Mungkin bisa memberikan tanggapan mengenai hal ini, termasuk juga masyarakat kita harapkan dalam kesempatan ini mendapatkan edukasi. Bagaimana prosedur yang tepat saat kemudian sekeluarga bahkan ini menderita penyakit ataupun positif corona dan apa yang harus dilakukan saat ke rumah sakit. Dokter, silakan. Ya, jadi yang pertama memang kasus yang terjadi pada anak-anak ini lebih banyak memang klaster keluarga. Jadi klaster keluarga dari orang tua atau dari orang dekatnya yang kemudian juga akhirnya menjangkit pada anak-anaknya. Tanggal 20 Juni kemarin kasus di Jakarta saja 655 kasus pada tanggal 20 Juni untuk 6 sampai 18 tahun, 0 sampai 5 tahun ada 244 kasus. Artinya ini menjadi satu kondisi yang perlu menjadi perhatian dan kalau kita lihat problem utamanya sekali lagi adalah pada saat kita sebagai orang tuanya mencoba untuk melakukan prokes, kita mencoba untuk menerapkan protokol kesehatan, tapi kadang-kadang lupa yang itu juga harus diterapkan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, masih juga banyak anak-anak yang kemudian, mohon maaf, diajak berjalan-jalan, diajak berlibur. Dan kadang-kadang yang namanya anak-anak sulit untuk kemudian, kecuali kalau kita harus kontrol ketat, untuk mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, aspek perlindungan utama dari anak ini data yang kemudian dengan kondisi yang naiknya kasus, maka ini sudah diwacanakan oleh teman-teman dari Ikatan Dokter Anak. Upaya kepada pemerintah untuk juga saat ini memprioritaskan juga mencari untuk vaksin yang bisa diberikan kepada anak-anak di bawah 18 tahun. Karena kalau tidak, maka ini bukan tidak mungkin kasus-kasus anak juga bisa semakin banyak, apalagi nanti jika akan ada sekolah tatap muka. Ini sebuah kondisi yang perlu kita antisipasi dari sekarang. Baik, terkait dengan virus yang saat ini sedang juga kita tahu, varian virus baru, virus Delta, dokter. Kemudian apakah ini berpengaruh terhadap anak-anak juga? Semakin cepat penyebarannya, apakah juga daya destruktifnya atau daya damage-nya juga semakin besar dibawa atau berefek kepada anak-anak? Karena kalau yang waktu awal-awal corona datang ini kemudian kita masih mendengar bahwa anak-anak dan usia muda ini lebih tahan ataupun lebih cepat recovery-nya dibandingkan dengan yang mungkin berusia lanjut. Lalu bagaimana dengan adanya varian virus baru ini sekarang? Ya, jadi data yang didapatkan dari referensi yang ada, memang untuk varian Delta ini varian dengan rapid spreading, jadi kecepatan penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian yang sebelumnya. Ini menjadi satu kondisi, jadi penularannya akan lebih mudah, penularannya akan lebih cepat, kestabilan daripada virusnya itu sehingga dia bisa lebih banyak bertahan, sehingga dia akan bisa menularkan lebih banyak. Mengenai damage-nya, kalau data yang kita dapatkan adalah varian ini meningkatkan untuk kondisi perawatan. Jadi 2,61 kali perawatan yang terjadi pada kasus-kasus dengan varian Delta. Tapi kemudian destruktifnya, damage dengan tingkat severity-nya yang lebih tinggi, memang kita masih butuh untuk referensi-referensi yang terkait dengan damage dan severity-nya. Tapi yang jelas kondisi untuk perawatan, kondisi yang kemudian masuk ICU dari data secara epidemiologis memang didapatkan kondisi yang saat ini. Dan itu dimungkinkan memang karena varian Delta. Baik, Mas Yasra mungkin juga bisa berikan pandangan. Kalau di Provinsi DKI Jakarta memang mungkin banyak zona merah karena peningkatan jumlah kasus semakin tinggi. Tapi mungkin untuk daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain yang mungkin merasa kasusnya tidak terlalu mengalami lonjakan, seharusnya juga waspada sebelum kemudian melakukan adanya pembelajaran tatap muka. Ya, kalau kita lihat kan Pulau Jawa ini kan sudah mulai ini ya, datanya kan naik ya. Misalnya Jawa Barat, Kota Bandung itu kan PTM pembelajaran tatap mukanya di stop. Kemudian 8 daerah di Jawa Tengah termasuk yang Kudus itu ya, yang juga di stop ya. Nah, saya kira ini harus menjadi kewaspadaan kita, apalagi bicara soal pembelajaran tatap muka ini harus 5 siap itu. Pertama, pemerintah daerahnya harus siap, bagaimana pemetaan kasus di daerah termasuk soal positivity rate-nya itu ya. Kalau rekomendasi kita ya kalau tidak 5 ke bawah jangan dibuka. Maka dari 14 rekomendasi kita terkait PTM itu kita rekomendasikan daerah-daerah yang katakanlah daerah 3T yang itu mungkin positivity rate-nya lebih rendah gitu. Tapi belum tentu juga apakah testingnya ada nggak di sana gitu. Jadi kewaspadaan ini semuanya harus kita tingkatkan, apalagi dengan data varian baru yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi kan ini kan harus menjadi kecemasan kita. Nah, jadi aspek hulunya penguatan keluarga harus kita bangun, bagaimana prokesnya harus ditingkatkan, apalagi anak-anak yang katakanlah yang sudah bisa diajak dialog itu kan harus
diajak bagaimana mengurangi risiko penularan COVID ini. Di aspek lain dunia pendidikan harus melihat kasus daerahnya yang disamakan gitu ya. DKI misalnya itu udah di stop ya karena kasusnya naik gitu ya. Nah saya kira kebijakan-kebijakan yang awalnya diseragamkan, katakanlah dibuka atau tidak dibukanya di bulan Juli ini tentu harus melihat kasus-kasus yang ada di daerah. Baik. Karena prinsip kesehatan, prinsip hak hidup itu menjadi prinsip pelindungan anak yang harus menjadi perhatian kita semua gitu Mbak. Baik, Mas Yesa terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini juga memberikan pandangannya. Sekali lagi terima kasih. Dr. Adib juga terima kasih tadi memberikan informasi kepada kita apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana juga peningkatan kasus anak-anak ini terjadi. Kita harapkan semoga kasus ini segera mereda, segera menurun dan juga anak-anak yang saat ini bisa mendapatkan fasilitas pengobatan juga bisa segera sembuh, segera pulih. Sekali lagi terima kasih Dr. Adib. Pemirsa, kami akan jeda saat kami kembali bawa Anda untuk melihat kabar dan juga informasi terbaru mengenai Rusun Nagrek di Cilincing, Jakarta Utara yang sudah mulai menerima pasien COVID-19 sesaat lagi.